Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Ariwayu Sadewo. NPM saya 083. Ini adalah tugas psikologi konseling saya yang bertemakan refleksi, isi, dan perasaan. Ya, pertama-tama saya akan membahas tentang konseling. Konseling merupakan aktivitas menciptakan hubungan yang bersifat membantu klien memahami diri, menyeleksi tindakan, mengintervensi situasi antar pribadi, dan melatih kepemimpinan. Dengan tujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang lebih baik dan perkembangan kematangan melalui pemberian rangsangan kepada klien agar dapat menggali potensi diri. Materi selanjutnya yaitu adalah keterampilan refleksi isi dan perasaan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan proses konseling adalah refleksi isi dan perasaan. Pada kemampuan ini, konselor perlu memberi feedback yang berisi refleksi isi dan perasaan secara tepat pada saat proses konseling. Kadang-kadang, ketika konselor menyatakan kembali kemarahan atau ketidaksukaan klien dengan mengatakan, "Anda sedang marah," klien akan menolak untuk mengakuinya. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan sejak kecil yang menyatakan bahwa marah itu salah dan menangis itu tidak baik. Hal tersebut akan menyebabkan konselor susah membuat klien menyadari realitasnya selama ini. Penggunaan refleksi isi dan perasaan akan membuat klien untuk tetap menghubungkan antara kognitif dan perasaannya, sehingga akan lebih mudah bagi klien dalam proses menyadari apa yang dialami sekarang. Ya, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh percakapan antara klien dengan konselor mengenai refleksi isi dan perasaan. Contoh percakapan yang pertama yaitu ada seorang pemuda yang mengungkapkan kekesalannya pada saat mengantri di sebuah bank. Percakapannya sebagai berikut. Jadi, saya sedang mengantri di bank, namun ada seseorang ibu yang menerobos antrian saya. Saya sudah berusaha menegurnya, tetapi ibu itu tetap menerobos antrian saya. Saya pikir ibu itu melihat saya tidak mempunyai kepentingan yang lebih penting dari ibu itu. Jawaban konselornya adalah, Anda merasa kesal karena antrian Anda diterobos oleh seorang ibu dan teguran Anda dihiraukan oleh ibu tersebut. Lalu di sini ada penjelasan lebih lanjut tentang contoh pertama. Anda merasa kesal merupakan refleksi konselor dari perasaan yang sedang dirasakan oleh klien. Sedangkan antrian Anda diterobos oleh seorang ibu dan teguran Anda dihiraukan oleh ibu tersebut merupakan refleksi konselor terhadap isi yang dinyatakan oleh klien. Lalu, dengan menyampaikan refleksi isi dan perasaan, klien tidak hanya merasa didengarkan, tetapi juga melatih hubungan antara emosional dan kognitifnya. Seringkali klien menutupi luapan emosinya agar dapat diterima oleh lingkungan, sehingga muncul ketidaksinambungan antara emosional dan kognitif. Berikutnya, ada contoh percakapan yang kedua, yang dimana percakapan ini menceritakan tentang seorang anak yang mengungkapkan rasa senangnya dengan teman-temannya yang sangat ramah dan menghargai dia. Percakapannya sebagai berikut. Saya merasa beruntung mempunyai teman-teman seperti sekarang ini. Teman-teman saya sangat ramah, mereka selalu membuat saya yakin bahwa mereka menyukai saya apa adanya. Saya tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang baik untuk disukai. Mereka menghargai saya ketika saya tampil apa adanya.
Jawaban konselornya yaitu Anda terlihat bahagia dengan teman-teman Anda sekarang. Begitu pula dengan contoh berikut. Refleksi isi dan perasaan tidak harus berkisar tentang perasaan yang negatif. Konselor dapat merefleksikan perasaan positif pada klien agar klien merasa terlatih bahwa setiap perasaan yang muncul disebabkan oleh suatu hal. Dengan demikian, konselor dapat terus melatih klien untuk sadar dalam tiap perasaan yang dia alami. Selanjutnya, ada penambahan materi, yaitu adalah seorang konselor bertugas untuk mendengarkan klien, sehingga tanggapan pendek dan jelas sangat penting dalam proses konseling. Tanggapan yang panjang seringkali akan mengganggu proses klien. Seringkali klien dalam tanggapan yang panjang akan terdapat beberapa unsur proyeksi dari konselor ke klien, sehingga tidak efektif dalam proses konseling. Jadi, tanggapan yang panjang membuat klien berpikir ke hal yang dibicarakan oleh konselor dan tidak lagi berfokus pada cara pandang klien. Seorang konselor diharapkan dapat menyelami sudut pandang klien dari ceritanya dan kemudian mengerti, memahami, dan ikut merasakan masalah klien. Dengan demikian, klien akan merasa lebih. Jadi, karena tugas seorang konselor itu untuk mendengarkan klien, tanggapan yang pendek dan jelas sangat penting dalam proses konseling. Tanggapan yang panjang seringkali akan mengganggu proses klien. Dalam tanggapan yang panjang akan terdapat beberapa unsur proyeksi dari konselor ke klien, sehingga klien akan berfokus terhadap hal yang dibicarakan oleh konselor dan tidak lagi berfokus pada apa yang akan dibicarakan atau sudut pandang klien. Keterampilan ini bergantung pada pengalaman dari konselor. Semakin banyak konselor melatih keterampilannya untuk berhadapan dengan klien, maka teknik ini juga akan semakin baik. Dan dari teknik ini, diharapkan konselor dapat bertindak efektif dalam membantu klien sampai klien benar-benar merasa terbantu. Ya, yang terakhir ada sedikit kesimpulan dari saya, yaitu adalah dengan menguasai keterampilan dalam konseling, terutama refleksi isi dan perasaan pada waktu yang tepat, seorang konselor dapat masuk ke dalam sudut pandang klien sehingga bisa memahami, mengerti, dan merasakan apa yang dialami klien. Seorang konselor juga tidak perlu menggunakan bahasa yang sukar dipahami oleh orang lain agar terlihat pintar. Mengingat bahwa kelebihan konselor adalah mampu berjalan di sisi klien untuk memeriksa dunianya, sehingga menemukan dan dapat menyelesaikan apa yang menjadi kebingungannya. Karena ditakutkan, dengan menggunakan bahasa yang sukar dipahami, klien akan menjadi lebih bingung sehingga tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi, cukup menggunakan bahasa yang mudah dipahami, singkat, dan juga jelas. Ya, hanya segini saja pemaparan materi dari saya untuk tugas psikologi konseling tentang refleksi isi dan perasaan. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti dari sedikitnya materi yang saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.